Saya itu agak geli gimana gitu melihat foto yang lagi viral di media sosial. Di mana para menteri kita berfoto sebagai latar belakang dari Elon Musk, pengusaha asal Amerika. Para menteri kita seperti bangga berfoto rame-rame dengan Elon Musk yang pernah membeli media sosial bernama Twitter seharga lebih dari 300 triliun rupiah. Sulit sekali bicara kewibawaan negeri ini di sana, di hadapan seorang pengusaha yang jumlah kekayaannya hampir setara dengan nilai APBN negeri kita setahun. Elon Musk masih jadi mimpi indah pemerintah Indonesia. Dia dapat perlakuan spesial. Kantornya didatangi presiden. Kehadirannya di Bali disambut menteri. Dan sebenarnya keramah tamahan pemerintah kita itu ada kepentingan supaya Elon Musk mau berinvestasi di Indonesia. Di tengah melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar yang sekarang nilainya sudah mencapai 16.000 rupiah per 1 dolar Amerika. Indonesia butuh tongkat ajaib supaya rupiah nggak terus melemah. Salah satunya dengan bisa menggait Elon Musk untuk investasi di sini. Kekuatan Elon Musk itu memang sangat besar. Kalau dia berhasil digait untuk investasi di sebuah negara, maka kepercayaan investor asing itu pasti akan meningkat di negara itu. Dengan dampak derasnya arus investasi yang masuk, maka mata uang di negara itu akan menguat. Itu yang diharapkan oleh Indonesia. Tetapi sayangnya negeri kita sama sekali tidak berusaha membangun kepercayaan kepada para investor luar. Infrastruktur yang lemah, perizinan yang rumit, korupsi yang luar biasa, suap menyuap yang sudah jadi budaya, tenaga kerja yang juga tidak murah. Ditambah suhu politik yang tidak stabil membuat banyak investor asing malas berinvestasi di sini. Apple sendiri sudah menjawab semua keraguan itu. Mereka lebih baik berinvestasi di Vietnam dengan nilai 225 triliun rupiah. Sedangkan Indonesia dijanjikan cuma dapat investasi sejumlah 1,6 triliun rupiah saja. Itu pun Apple mikir panjang. Perusahaan besar seperti miliknya Elon Musk dan Apple tentu sebelum berinvestasi di sebuah negara, mereka akan kirimkan mata-mata untuk studi kelayakan sebelum mereka berinvestasi. Dan data tidak pernah bohong. Apakah kita layak atau tidak dijadikan negara untuk diinvestasikan? Mau mereka dijamu kayak apa juga, mau dijemput seperti gimana juga, atau diperlakukan seperti raja sekalipun, pengusaha taunya cuman satu rumus aja, yaitu rasa aman. Mereka tentu inginlah uang mereka aman, gak diperas-peras atas nama politik, atau dipersulit kelak supaya keluar lagi duit. Indonesia gak bisa menjamin ini. Karena mental pejabat kita itu rata-rata mental uang. Akibat yang jadi pejabat bukan karena kompetensi mereka, tetapi karena ada orang dalam. Elon Musk sendiri bukan orang yang suka basa-basi. Dia terbiasa berbicara langsung. Makanya dia bilang bahwa dia ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Meski di sana ada pernyataan penolakan halusnya. Kita akan lihat di jangka panjang. Indonesia masih dipandang sebagai negara konsumen saja oleh investor luar. Dengan jumlah penduduk yang terbesar nomor 4 di dunia, buat seorang Elon Musk, Indonesia itu hanyalah pasar, bukan pusat industri. Elon jualan produk terbarunya, Starlink di sini. Starlink adalah internet lewat satelit yang dibuat oleh perusahaan Elon, yaitu SpaceX. Dan ini berarti kita harus membeli produknya Elon Musk nanti. Dan itu berarti uang kita yang akan mengalir ke luar negeri, bukan uang yang datang ke sini melalui investasi. Sedih? Tentu sedih. Kita nggak punya kewibawaan bahwa negeri kita adalah negeri yang cantik dan menarik untuk investasi. Negeri ini nggak pernah melakukan hal-hal mendasar supaya orang tertarik masuk ke sini. Ibarat seorang putri
Negeri ini tidak pernah menonjolkan yang namanya inner beauty, kecerdasan berpikir, keamanan, dan kepercayaan yang dipoles sejak dini. Negeri ini hanya mengandalkan kosmetik saja supaya orang bisa tertarik. Tetapi semakin lama, kosmetik itu semakin tebal dan malah membuat orang jadi aneh. Itu bukan salah mereka, tetapi salah kita sendiri yang tidak mampu menjaga diri. Kapan kita bisa seperti Vietnam dan seperti Singapura misalnya? Entahlah, wong ternyata kita bawang putih sama cabai aja masih impor dari Singapura. Miris nggak sih? Memangnya negara agraris itu kita Indonesia atau Singapura? Pusinglah, mending kita ngopi aja.